kami ada yang bertanya? Yang bertanya silakan. Izin bertanya. Ya. Untuk Dara mungkin ya tadi penjelasan dari slide Dara bisa dibalikin lagi. Mohon maaf punten. Nah ini di kunci lain untuk manajemen berdasarkan objektif adalah desakan atas keterlibatan aktif manajer dan anggota staf di setiap organisasi. Drucker bersikeras bahwa manajer dan staf karyawan menetapkan tujuan mereka sendiri atau setidaknya aktif terlibat dalam pengaturan proses objektif. Proses objektif di sini tuh bisa dicontohkan mungkin seperti apa, karena mohon maaf aku sendiri belum terlalu paham mengenai maksud dari paragraf ini. Dara mungkin bisa diberikan contoh di kehidupan kita sehari-hari mungkin, ataupun mungkin bisa dijelaskan kembali gitu. Terima kasih Dara. Oke, baik Hasna, makasih ya. Kalau menurut aku, kalau proses objektif itu kayak ini loh, proses-proses dalam untuk mencapai tujuan di organisasi tersebut, kayak misalkan apa ya, kerjaan misalkan kayak gitu. Kalau menurut aku ya, tapi ada tambahan lagi gak dari kelompok lain, teman-teman? Izin menambahkan ya. Ya. Jadi manajemen objektivitas di MBO itu kan berarti tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut, karena manajemen by objektivitas itu manajemen yang berdasarkan pada tujuan atau hasil gitu. Jadi kalau untuk desakan-desakan yang dikasih ke setiap karyawan itu, jadi kalau setiap perusahaan yang pakai sistem MBO itu tuh baik karyawan yang di bawah maupun yang menengah atau di atas, semuanya bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan gitu. Nah, jadi mana jadi MBO itu sendiri tuh intinya kerjasama di dalam suatu organisasi kayak gitu mungkin ya? Ya. Dalam MBO ini tuh kerjasama tuh harus ada, malah diwajibkan, karena tujuannya itu untuk mencapai tujuan bersama, tapi dilakukan dengan bersama-sama juga gitu. Oke. Terima kasih Dara dan Reddy. Ya, sama-sama. Ya. Silakan yang bertanya lagi. Ada lagi yang lain? Nabila, punten boleh sekalian dipindah-pindahin nggak slide-nya? Mau sambil lihat-lihat yang lain? Kasih.
Halo, gimana? Bisa? Bisa ini dua perikat. Dua halaman. Hah? Dua halaman. Oh, dua halaman. Ya. Apa tadi ditanyakan sama Yasar tadi? Yasar ngapain? Yasar cuma ini Pak minta slide-nya diganti-ganti. Oh, dia bukan mau nanya. Bukan Pak. Oh lah, kirain mau nanya. Saya tungguin dari tadi. Jadi ini cerita tentang apa ini? Ceritanya tentang apa ini? Manajemen di suatu organisasi yang berfokus kepada tujuan, Pak. Berfokus pada tujuan ya. Ya. Jadi bicara soal tujuan. Tujuan itu bahasa Inggrisnya apa? Goals. Objektif. Objektif apa goal? Management by objektif. Objektif apa goal? Objektif, Pak. Jadi objektif itu tujuan atau sasaran? Iya. Sasaran. Itu sasaran. Objektif itu Tujuannya tuh goals. Tadi. kan? Tujuan itu apa? Bahasa Inggrisnya tujuan apa? Goals. 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 Goals apa goals? Apa ghosting? Goals. Goals. Tujuan. Sebentar. Jadi goals itu adalah tujuan. Ya. Kalau objektif? Sasaran. Bener nggak? Setuju nggak semua nih? Gimana ya? Salah nggak sih? Oh kan? Bingung kan? Ya. Jadi udah bener itu ya. Jadi goals itu tujuan, ya. Objektif itu sasaran, ya. Atau apa tuh bedanya antara tujuan dan sasaran? Antara goals dan objektif itu apa bedanya? Oke. Maaf ya Pak kalau salah. Kayak gitu. Mungkin kalau tujuan itu tuh kayak semisalkan apa yang pengen kita semisalkan ketika kita pengen liburan, tujuannya tuh kan pengen liburan, sasarannya tuh kemana, kayak tujuan dari liburan itu tuh apa, kemana, kemana daerahnya gitu Pak, mungkin kayak gitu Pak. Siapa yang setuju dengan Randy? Atau ada yang nggak setuju? Boleh, ada yang mau menyanggah, boleh. Ini cowok-cowoknya kok nggak ada yang bersuara, kenapa ya? Kadang-kadang cewek-ceweknya nggak bersuara, ini cowok-cowoknya nggak bersuara. Ya, jadi kalau Reddy tadi bilang seperti itu,
maka tujuan itu yang bagaimana tujuan itu? Bisa nggak dikasih kriteria? Ya tujuan itu jadi kayak begini, Pak. Itu udah benar, itu udah benar. Itu udah benar tuh. Tapi kita ingin semacam membuat definisi ringan gitu. Jadi kalau yang namanya goals atau tujuan itu yang seperti apa? Ya. Lalu yang objektif atau sasaran itu yang seperti apa? Sebetulnya sudah dijelasin di situ sebenarnya. Tinggal kalian melakukan konseptualisasi saja. Nah, gitu. Berpegang dari apa yang disampaikan Randy tadi. Dia udah kasih contoh itu. Pak, izin menyangga ya, Randy. Ya. Kalau misalkan tujuan itu apa yang ingin dicapai, kalau misalkan sasaran itu kayak publiknya bukan sih, Pak? Apanya? Publik. Publik? Publik. Bener gak sih? Ya, Red, gimana, Red? Apa anggota yang di organisasi aja gitu? Enggak, Dar. Jadi kayak tujuan tuh kayak apa yang ingin dicapai, sedangkan sasaran itu lebih spesifik. Kan, kayak kalau analogi tadi gitu, analogi Ready tuh kayak tujuan itu kayak kita pengen liburan, itu tujuannya. Sasarannya tuh kita kunjungi. Itu udah benar itu. Nah, jadi kalau kita buat definisi yang sederhana gitu gimana? Tujuan itu yang bagaimana? Ya. Kemudian yang atau ada di mana tujuan itu? Kalau kita ngomong tujuan itu sebetulnya ada di mana dalam tubuh kita itu? Di dalam tubuh manusia itu ada di mana? Tujuan dalam tubuh manusia, Pak. Nah, jadi kalau kamu menetapkan tujuan, sebetulnya lokasi tujuan itu ada di mana dalam diri manusia? Ada di awal. Maksudnya awal gimana? Gimana? Ada di pikiran, Pak. Jadi tujuan itu adalah abstraksi dari apa yang ingin kita lakukan, ya kan? Di sini kan, bener nggak? Iya. Tapi sasaran itu sehingga tidak bisa diukur dia, nggak bisa diukur kan? Nggak bisa diukur. Saya ingin berwisata, kan nggak bisa diukur. Gimana mengukur? Nah, setelah itu dirumuskanlah ingin ke misalnya Ancol, Taman Impian Jaya Ancol. Bisa diukur tuh jaraknya, bisa kita lebih konkret lagi bisa kita lakukan, ya. Tidak, kalau tujuan itu tidak konkret, sasaran sudah konkret, ya. Nah, dua-duanya ini saling terpengaruh nih, ya. Kalau harus saling terkait, harus. Kalau tidak saling terkait, ada error berarti manusia itu kan. Ingin berwisata ternyata ke bank, masuk ke bank nabung, itu kan kacau berarti. Orang itu berarti kacau, bener nggak? Ya kan? Nah itu kacau berarti. Jadi saya punya tujuan untuk supaya saya kaya, ya kan? Maka objektif saya atau sasaran saya menabung kan gitu kan. Oleh karena itu saya pergi ke bank kan gitu. Nah, jadi itu lebih aplikatif kalau tujuan itu lebih measurable, bisa diukur, ya. Lebih applied, ya, lebih bisa dipraktekkan. Gitu. Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Nah, itu apa itu? Kan sering dengar kayak gitu kan. Indonesia ingin mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, ya kan? Sering lihat, dengar itu sering kan? Nah, itu apa tuh? Tujuan ya, Pak. Itu tujuan, Pak. Tujuan. Sasarannya dengan? Tujuan. Sasarannya adalah dengan? Program-program, Pak. Program pembangunan, ya kan? Nah, pembangunan itu macam-macam. Bisa di-breakdown lagi. Kalau semakin kompleks suatu organisasi, dia akan semakin kompleks juga itu. Ya. Baik itu tujuannya maupun sasarannya. Mau perencanaan sasarannya, implementasi sasarannya, desain sasarannya juga sangat kompleks gitu ya. Jadi itu adalah kalau semakin organisasi ingin semakin panjang umurnya, maka tujuannya harus semakin abstrak. Ya. Kalau Indonesia itu tujuannya adalah misalnya mencapai, katakanlah ini salah ya, mencapai 1.000 orang menjadi dokter, Indonesia segera bubar, ya kan? Karena mungkin sekarang sudah ada 2.000 dokter.
Maka tujuannya seperti tadi, menciptakan masyarakat adil dan makmur. Siapa yang merasa makmur? Apakah orang yang katakanlah kerjaannya jual siomay merasa tidak makmur? Jangan-jangan dia merasa makmur. Ya kan? Ya kan? Orang yang kekayaannya 5 triliun mungkin merasa belum makmur. Seperti itu ya. Nah, indikatornya mungkin ada, tapi untuk mencapai itu oleh karena itu dibikin yang agak abstrak gitu. Oke ya. Nah, kemudian mengapa harus ada goals dan objektif? Mengapa harus ada itu? Coba di slide tadi bisa dicari nggak apa itu? Ada nggak dalam slide tadi yang menampilkan tentang itu? Coba slide-nya diputar lagi. What is important of the goals and objectives? Apa pentingnya? Izin menjawab ya, Pak. Ini coba di slide-nya ada nggak yang menjawab soal itu? Coba dicek dulu di slide-nya. Siapa ya? Asrotnya siapa? Di slide nggak ada, Pak. Nggak ada. Coba apa? Coba apa? Pak izin menjawab, tapi sebelumnya maaf Pak, diulangi lagi pertanyaannya. Apa tujuannya atau apa keperluannya atau apa pentingnya kita suatu organisasi menyusun tujuan dan sasaran? Tujuannya itu untuk si perusahaan itu, perusahaan atau organisasi tersebut itu bisa berkembang, Pak. Karena kalau misalkan organisasi atau perusahaan tersebut tidak mempunyai tujuan, maka mereka tuh bakal bekerja dengan semaunya gitu, Pak, tanpa ada hasil akhir yang akan dituju gitu, Pak. Terus yang ini? Yang sasaran. Kalau untuk sasaran tuh lebih, jadi kan ketika sudah ada tujuan harus ada sasaran. Nah, sasaran itu tuh ya kembali lagi untuk mensukseskan tujuan yang sudah dibuat gitu, Pak. Ya, coba yang lain. Yang lain bisa dibantu mungkin. Pak, boleh sedikit menambahkan, Pak? Beropini. Ya, pentingnya diadakan tujuan dan sasaran di dalam sebuah organisasi apa ya? Kalau dari pendapat saya mungkin untuk menselaraskan dengan visi dan misi, Pak. Mungkin selaraskan visi dan misi. Ya, agar bisa diselaraskan, Pak. Ada bisa berkesinambungan dengan visi dan misi, Pak, yang dibuat dari organisasi itu. Karena kan visi dan misi akan selalu berhubungan dengan tujuan dan sasaran ya, Pak. Mungkin itu aja, Pak, dari saya. Ya. Sudah hampir kena. Dapat disempurnakan. Coba disempurnakan.
Coba diperiksa slide-nya dulu. Saya pengen review slide-nya dulu. Slide kedua gimana bunyinya? Slide kedua. Ini slide kedua, Pak. Nggak kelihatan tempat saya? Tempat saya statis ya? Tempat saya hanya halaman cover aja ini. Itu udah di email belum ya? Sudah di email? Sudah, Pak. Tadi pagi. Sebentar. Bentar ya. Sukmadara ya? Dari Sukmadara ya? Saya. Kelompok jam 7 ya? Oke, sebentar ya. Oke, sudah mulai buka. Oke ya. Oh iya, firman lagi ini nomor 3 pasti juga tanggal 20 April. Oke. Mau puasa. Ini udah ada tujuan ini kan? Coba slide ke berapa ini? Slide ke-3 ini ya. Ke-3, 1. Ke-4 ya. Coba dijelaskan di slide ke-4 itu. Slide ke-4 yang ada gambarnya HP.
untuk yang poin satu ini apa pengaturan tujuan organisasi itu tuh kayak merumuskan itu Pak, kayak apa yang bakalan dicapai dari tujuan ini, terus bagaimana cara untuk mencapai tujuan itu Pak, gitu, yang perumusan pengaturan tujuan organisasi. Manajemen menurut tujuan dibagi menjadi MBO kan? Iya. Berapa langkah? Ini kayaknya bahasa Inggrisnya kebalik-balik ya. Agak iya Pak. Yang kedua ini apa maksudnya? Pengaturan tujuan manajer itu? Tujuan manajer. Kalau yang itu tuh kan setelah dirumuskan ya Pak mau mencapai tujuan apa dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut, nanti manajer dan bawahan itu berdiskusi gitu Pak untuk hal yang sudah dirumuskan itu. Jadi kita sudah dirumuskan, sudah ada ide, terus dibicarakan dengan bawahan, lalu ditulis Pak. Jadi si manajer itu menulis tujuan yang harus ditulis secara spesifik, terus terstruktur, realistis. Tapi walaupun realistis harus tetap memiliki tantangan gitu Pak. Setelah dirancanakan dan ditulis, nanti selanjutnya manajer akan ngobrol gitu Pak sama atasannya. Nah, setelah manajer dan atasan mempunyai kesepakatan kayak atasan setuju dengan apa yang tujuan manajer dan bawahan tulis itu, nanti langkah selanjutnya adalah pelaksanaan tujuan tersebut gitu Pak. Ya. Kalau yang ini slide ke berapa? Bentar ya. Ya, jadi berapa tadi? 5, 6, 7 ya, yang gambarnya segi 5 ini. Segi 5 ini ada 3 segi 5 karena konsep inti ya. Dikatakan bahwa komunikasi adalah kunci utama dari MBO, itu gimana penjelasannya? Komunikasi inti dari MBO ini kan gini Pak, kan MBO itu kan mengharuskan bawahan, manajer dan atasan untuk menyepakati tujuan yang sudah dibentuk. Nah, itu kan di situ berarti secara otomatis komunikasi yang dijalin itu harus efektif. Jadi ini MBO ini tuh mengharuskan semua elemen yang ada di organisasi tersebut untuk memiliki komunikasi yang efektif. Jadi komunikasi itu sangat penting di dalam sistem MBO ini, Pak. Ini kayaknya yang bikin PPT-nya ready ya kayaknya ya. Yang lain pada nonton ya. Coba yang lain siapa ada sih yang lain? Pengen jawab coba. Coba yang lain. Pengen jawab Pak, izin jawab. Coba. Ya. Tadi apa katanya? Pet. Komunikasi kenapa penting dalam MBO? Oh, kenapa penting? Iya kan tadi Pak udah sempat dijelasin ya. Kalau misalkan di organisasi itu harus ada komunikasi biar terjalin hubungannya gitu Pak, yang baik antar setiap anggota, biar efektif juga kayak gitu kan. Coba yang lain boleh Agita. Jawab ya Pak, izin menambahkan. Ya. Kan komunikasi itu perlu dibangun untuk membuat perusahaan tersebut mampu bertahan dan meminimalisir adanya konflik tuh Pak. Jadi hubungan antara atasan dengan bawahan atau karyawan itu harus dibangun dengan baik dengan adanya kerjasama gitu. Jadi bekerja sama itu didukung dengan orang-orang yang saling mengenal dan berinteraksi sosial. Berinteraksi sosial di antara mereka tuh kan biar terbentuk komunikasi yang efektif gitu, karena komunikasi yang buruk itu malah akan memperparah persoalan gitu, kayak perbedaan antara pesan yang disampaikan dengan pesan yang diterima
malah akan menimbulkan masalah komunikasi ketika konflik berlangsung gitu. Maka dari itu sih komunikasi itu menjadi faktor penting gitu untuk menentukan sukses atau gagalnya. Karena banyak persoalan yang dapat diselesaikan jika komunikasi berjalan dengan lancar. Ya, jadi komunikasi yang efektif itu seperti apa? Coba di luar Reddy sama Anggita. Yang lain di luar kelompok juga boleh menjawab ya. Kalau komunikasi yang dimaksud di sini komunikasi apa ya? Komunikasi pas itu Pak ketika pengambilan keputusan. Ya, komunikasi ada berapa jenis? Ada berapa apa namanya? Ada berapa jenis komunikasi ya yang kita pelajari itu sebenarnya? Komunikasi verbal dan non verbal Pak. Bukan. Komunikasi interpersonal mungkin Pak. Komunikasi interpersonal. Ada 5 Bapak. Komunikasi interpersonal. Interpersonal, terus komunikasi organisasi, kelompok. Jadi yang pas yang mana nih komunikasi di sini? Persuasi. Komunikasi ini organisasi Pak. Komunikasi organisasi. Nah, komunikasi organisasi. Jadi kita menjelaskannya dari sisi teori komunikasi organisasi. Organisasi itu kan ada istilahnya yang pakai teori pipeline ya, pakai seperti aliran pipa itu ya. Jadi ada faktor yang disebut sebagai ada hierarkis. Kalau organisasi itu kan ada hierarki. Kalau komunikasi kelompok nggak ada hierarki, ya. Karena mereka lebih cair. Kalau organisasi itu di situ ada rules, ada prosedur, ya, ada aturan, ya, ada hierarki, ya, nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu MBO ini sebetulnya agak berlawanan dengan katakanlah teori birokrasi misalnya ya, yang mengasumsikan bahwa organisasi itu tadi ada hierarki di dalamnya ya, ada hierarki, ada bos kan ada gitu, mungkin manajer, supervisor, mungkin tenaga operasional di bawah ya. Nah kemudian di situ juga ada prosedur ya. Misalnya kalau kita ingin menyampaikan masukan kepada pimpinan, itu misalnya pakai prosedur apa? Apakah mungkin pakai surat? Apakah mungkin kan tidak bisa kita tiba-tiba ngomong sama pimpinan kita misalnya seperti itu ya. Kalian mungkin yang biasa mengetahui organisasi ya. Kan ada proses, mungkin juga ada forum-forum formal ya untuk pengambilan keputusan, di mana forum-forum formal kata rapat itu kan juga ada jenis-jenis rapat tertentu ya. Mungkin ada rapat yang sifatnya untuk unsur-unsur pimpinan saja ya, pimpinan atas ya, katakanlah rapat, karena ada misalnya rapat umum pemegang saham ya, misalnya itu rapat-rapat jenis rapat tersendiri ya, di mana rapat-rapat seperti itu pesertanya diatur ya, ada level-level tertentu yang bisa ikut, ada yang tidak bisa ikut seperti itu ya. Antara pucuk pimpinan dengan karyawan bawah itu jarang sekali ada satu rapat yang mempertemukan mereka secara langsung gitu. Ya, jadi kalau rapat itu juga ada sifat-sifat, misalnya pertemuan itu ada sifat-sifatnya, misalnya proses pengambilan keputusan, mungkin sosialisasi ya, rapat yang sifatnya sosialisasi mungkin lebih rendah lagi. Ya, mungkin ada rapat yang sifatnya menampung aspirasi, mungkin juga ada. Nah, seperti itu. Nah, kalau MBO ini mengasumsikan bahwa seperti main itu seperti total football ya. Jadi semua bisa memberikan aspirasi, membuat kesepakatan semua seperti itu ya. Sehingga diharapkan dari sana pertama ada kesamaan persepsi tadi disampaikan ya. Supaya ada kesamaan persepsi kepada seluruh karyawan, seluruh level ya. Dari bos sampai ke level bawah. Kemudian kalau sama satu persepsi maka ada satu gerakan bersama ya. Karena saling paham maka saling
ada gerakan bersama, ya. Seirama ya. Jadi kalau musik itu orkestrasinya itu bisa bagus gitu ya. Ya, kapan itu gendangnya ditabuh, kapan itu saksofonnya ditiup ya, kapan itu biolanya digesek ya, kapan pianonya itu dimainkan dan seterusnya. Jadi musiknya musik bersama, gitu. Nggak masing-masing. Nah itu agak sedikit berlawanan dengan itu, dan ini asumsinya itu kan juga tidak mudah ya, karena menghendaki adanya itu keterbukaan secara keseluruhan, bahkan disebutkan evaluasinya juga harus bersamaan. Nah ini juga tidak mudah. Oke, coba itu diturunkan dulu ininya PPT-nya. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada bagian ini sebetulnya kita ingin berbicara yang tadi saya tanyakan ke kelompok ini ya, sudah dijawab tadi sama Redi ya. Tujuan dan sasaran dalam organisasi. Tadi kita udah diskusi tujuan itu apa, sasaran itu apa ya. MBO ini adalah salah satu teori, salah satu model, bukan teori ya, tapi model yang menjadi populer. Dipikirkan pertama kali dimunculkan oleh Peter F. Drucker. Peter F. Drucker itu bisa dibilang begawan ya. Begawan itu apa ya? Begawan itu yang kalau dia ngomong itu ilmu manajemen seluruh dunia itu akan sangat memperhatikan apa dia omongkan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, Peter F. Drucker ini memperkenalkan MBO. Ya. Jadi dia seorang pakar manajemen organisasi, manajemen perusahaan. Ya, jadi kira-kira seperti ini ya. Jadi goals itu memang harus menyatu dengan visi misi organisasi. Jadi itu berurutan itu ya. Visinya apa, misinya apa, turunkan. Kemudian goals. Ya, goals itu bisa jadi tidak satu ya. Bisa jadi ada beberapa. Suatu organisasi mungkin punya goals, mungkin 2, mungkin 3 dan seterusnya. Nah, kemudian setiap goals itu mungkin ada beberapa objektif ya. Sangat mungkin ada beberapa objektif, ada beberapa sasaran. Ya. Saya ingin menjadi kaya. Ya. Itu goals-nya, tujuan saya. Maka objektif saya adalah bekerja. Ya, bekerja. Kedua, menabung. Ya. Ketiga, berharap pada warisan orang tua. Nah, itu kan bisa kaya juga saya, kan? Ada 3. Nah, gitu ya. Jadi sasaran itu ada beberapa, bisa jadi beberapa. Nah, sebetulnya di mana ketemunya itu kan konsep manajemen Pak ya. Itu ketemunya di mana Pak? Ketemunya dengan komunikasi. Ketemunya dengan komunikasi itu ada di 3 ini ya. Ini menurut Smith ya. Manajemen reputasi, manajemen hubungan atau relationship, manajemen ya. Manajemen tugas ya. Manajemen reputasi itu kalau masih berhubungan dengan tugas dari PR itu adalah menjaga bola kaca yang disebut sebagai reputasi dan citra itu ya. Nah, jadi itulah bergeraknya di situ ya. Di antara goals secara umum dari organisasi, public relation itu perlu membuat definisi tertentu tentang bagaimana mengelola reputasi dari perusahaan.
reputasi itu berhubungan dengan biasanya series ya. Nanti kita bicara tersendiri soal reputasi itu ya. Biasanya berhubungan dengan citra baik yang ditanam oleh suatu organisasi secara berkelanjutan. Ya. Citra yang baik secara berkelanjutan dari waktu ke waktu. Itu adalah suatu penilaian publik yang sifatnya in general, ya, reputasi itu. Nah, oleh karena itulah bisa dikatakan itu strategi pengelolaan. Ya, kalau jangka panjang itu bisa kita sebut sebagai strategi. Ya. Nah, jadi perlu karena tugasnya PR itu di bidangnya itu komunikasi, maka segala fungsi, ya, segala alat, ya, sumber daya yang dibutuhkan ya untuk pengelolaan reputasi itu harus bisa dikelola oleh PR. Jadi caranya seperti yang tadi disebutkan itu, dengan menetapkan tujuannya itu apa sebenarnya, jadi objektifnya seperti apa, ya. Misalnya dengan memberikan tujuannya, misalnya dengan memberikan informasi yang positif, kemudian lengkap, akurat, dan berkelanjutan terkait dengan aktivitas dan program organisasi. Nah, itu tujuannya, ya kan. Nah, kemudian objektifnya, sasarannya bisa misalnya membuat rilis, ya, membuat konten-konten di sosial media, kemudian apalagi misalnya media handling, ya, media partnership, kemudian mungkin juga krisis manajemen juga disiapkan misalnya. Nah, itu adalah beberapa objektifnya. Jadi penerapan MBO itu juga harus kita kaitkan dengan tugas-tugas public relation. Itu dalam hal pengelolaan reputasi. Nah, sudah sering kita belajar kita diskusi di kesempatan sebelumnya, ya, bahwa ada yang disebut sebagai boundary spanning, ya, di mana kakinya PR itu ada dua, ya, satu di dalam, satu di luar. Maksudnya adalah bidang tugasnya itu harus menstabilkan ini, dua kepentingan, ya, menstabilkan dan mengharmoniskan dua kepentingan organisasi yang dimana dia berada dengan publik eksternalnya, ya, dengan publik eksternal. Jangan sampai tidak favorable hubungannya, ya, hubungannya harus favorable. Nah, kemarin kita sudah bicara model Grunig, ya. Grunig kemarin ada 4 model PR, apa itu? Masih ingat nggak? Model PR Grunig ada 4. Sosok PR menurut Grunig itu ada 4. Apa kemarin itu? 1. Masih ingat? Yang tiap hari kerjanya teknis, bikin-bikin rilis segala macam adalah namanya yang satu arah. Yang wartawan namanya? Teknisi komunikasi. Press agentry, ya, press agentry. Kedua baru teknisi komunikasi. Ya. Kemudian apalagi satu lagi itu yang sama-sama sama-sama expert, ya, expert apa? Satu lagi. Two-way communication bukan, Pak? Nah, yang expert apa namanya? Expert apa namanya? Prescriber. Prescriber. Itu levelnya level bawah, kemudian dia juga tujuannya adalah sama, memproduksi banyak konten komunikasi, tetapi dia sifatnya lebih ke teknis, ya, lebih ke teknis. Ya. Kalau press agentry itu masih ada niat untuk misalnya seperti propaganda, ya, maka di level selanjutnya itu sifatnya juga lebih ke informasi yang akurat, yang aktual, yang terpercaya. Ya. Kemudian ada yang sifatnya simetrik dan asimetrik itu. Simetrik dan asimetrik. Kalau simetrik itu menggunakan
pendekatan yang sifatnya komunikasi dua arah, tapi dia kurang begitu engagement, ada lagi yang sifat engagement yang terakhir. Ya. Itu adalah pola hubungan. Ya. Jadi ada juga yang tipe-tipe problem solver. Ya. Tipe-tipe problem solver itu ada level yang paling tinggi, ya, yang memungkinkan PR itu untuk bisa menyelesaikan masalah, mengidentifikasi, menyelesaikan masalah. Ini adalah tipe-tipe yang paling tinggi karena dia bisa memilih dan mengaplikasikan krisis informasi. Ya. Nah, itu penting karena dalam perjalanan komunikasi dengan stakeholder itu tidak terlepas dari, tidak selalu mulus, ya. Tidak selalu mulus. Komunikasi itu justru sulitnya adalah penyampaian pesan dan pemecahan simbol, ya, pemecahan decoding dan decoding dari pesan. Itu yang sering menjadi masalah karena belum tentu suatu organisasi menetapkan program yang baik ditanggapi secara baik juga, ya. Nah, itu juga masalah, ya. Oleh karena itu perlu suatu tujuan-tujuan yang jelas, ya. Kemudian juga harus ada objektif yang bisa diukur, ya. Nah, kalau tugas ini lebih ke pelaksanaan program, pelaksanaan capaian-capaian tertentu, bisa sifatnya ekonomi, bisa sifatnya sosial, ya. Bisa sifatnya hal-hal lain, mungkin kebudayaan dan sebagainya. Ya, aspek-aspek yang disasar dari tugas-tugas ini apa tergantung dari perencanaan di internal perusahaan itu sendiri, perencanaan di internal organisasi itu sendiri. Ya. Oke, ya. Jadi ini adalah 4 fungsi goals yang sempat saya catat. Ya, goals itu menjadi rujukan dan arahnya. Jadi guidance and direction. Jadi dengan goals yang dirumuskan, ditetapkan, bisa menginformasikan kepada karyawan sejauh mana organisasi itu berjalan. Dia jalan ke kiri, ke kanan, ya, ke atas atau ke bawah. Seberapa jauh ke kanan, seberapa jauh ke kiri. Dan apa rencana yang disusun untuk mencapai itu. Ya. Itu penting diinformasikan kepada seluruh anggota organisasi, ya, supaya mereka sama-sama mengetahui. Ya. Kalau mereka tidak mengetahui ke arahnya kemana, apa yang dicapai dan sebagainya, nanti perusahaannya ke nomor 3. Ya. Mereka tidak punya motivasi, tidak punya kapan mereka mengalokasikan harus fight, kapan harus agak landai dan seterusnya, itu tidak bisa dicapai. Ya. Objektif goal juga perlu dirumuskan karena kalau mereka suatu ketika mereka kehilangan arah, mereka menemukan tantangan yang berat, ya, mereka akan bisa mereview kembali kepada tujuan. Sebetulnya tujuannya ini apa? Kalau tujuannya untuk ini dan itu, maka memang kita harus kembali meredefinisi misalnya langkah-langkah, sasarannya juga harus diredefinisi barangkali. Strategi untuk mencapai itu juga mungkin perlu diredefinisi supaya kita mencapai sasaran yang sama. Intinya ini adalah seperti ukuran, seperti penanda gitu, ya. Seperti penanda. Jadi kalau ada sesuatu yang di atas kita yang bisa mengarahkan kita ke sana dan kemari, remote control-nya lah kira-kira seperti itu. Tanpa adanya goals yang jelas, yang dipahami, akan sulit bagi karyawan atau anggota organisasi, ya, untuk bekerja bersama dalam suatu organisasi. Jadi sebetulnya ini juga ada aspek-aspek soliditas di dalam organisasi juga, ya. Kedua, memfasilitasi perencanaan. Lainnya dibutuhkan untuk memastikan goal dapat dicapai, ya. Tanpa ada perencanaan, step-stepnya, ya, SDM apa yang, sumber daya apa yang dipakai untuk setiap step, ya. Mungkin setiap step ini ada tujuan, ada goals-nya juga ada objektifnya tersendiri, ya, yang merupakan bagian dari keseluruhan goals, ya, yang lebih besar, yang lebih makro, ya, dan seterusnya.
Tanpa adanya planning, tidak akan dapat kita ketahui bagaimana caranya mencapai kan itu ya. Tanpa ada perencanaan yang ditulis yang rapi, ya, yang tersosialisasi dengan baik. Ya. Tanpa perencanaan juga tidak akan bisa melibatkan karyawan. Ya. Kita tidak bisa bagaimana melibatkan karyawan itu. Karyawan mana yang kita libatkan untuk perencanaan tertentu ini dan itu kalau tanpa ada perencanaan akan sulit kita pahami. Ya. Kemudian memotivasi dan menginspirasi karyawan pegawai. Ya. Dengan goal yang jelas ya, dengan ya, tersusun dengan baik, bisa dimaknai secara sama, ya, dipahami secara sama, bisa menumbuhkan dan menimbulkan dan membentuk motivasi karyawan, ya, dan meningkatkan kerjasama atau performa atau kinerja dari karyawan. Ya. Dengan goal misalnya, goalsnya rumusannya adalah Bung Karno itu pernah bilang seperti ini. Bung Karno dulu pada waktu era perang fisik pernah menyatakan seperti itu. Itu sangat terkenal sekali. Jadi istilah yang disampaikan dipilih Bung Karno itu sangat bagus, ya, sehingga mengobarkan semangat perjuangan rakyat. Ya. Kemerdekaan itu adalah jembatan emas, ya, seperti itu Bung Karno bilang. Ya. Kemerdekaan itu adalah jembatan emas menuju masyarakat adil dan makmur. Seperti itu Bung Karno bilang. Jembatannya emas. Jembatan itu untuk nyebrang. Tanpa ada jembatan, tidak mungkin kita nyebrang ke sebelah. Nah, seperti itu. Tapi mau tidak mau harus diwujudkan jembatannya, yaitu kemerdekaan itu tadi. Ya. Emas itu melambangkan kejayaan, kekayaan, kemakmuran, dan masa depan yang cerah, emas itu ya. Jadi sangat bagus itu. Jadi sangat Bung Karno. Itu menginspirasi, memotivasi, tahu arahnya, tahu kenapa saya harus berjuang, misalnya itu. Tahu nenek moyang kita dulu, kakek nenek kita dulu mau menumpahkan darah ya, mempertaruhkan nyawanya untuk berjuang melawan kolonial itu karena ada direction seperti itu dari pimpinan, sehingga memungkinkan orang untuk termotivasi, bahkan mereka berkorban untuk nyawa sekalipun rela ya, mengorbankan segalanya. Gitu ya. Jadi motivasinya, performance-nya. Jadi mereka kalau berjuang sudah nggak mikir lagi, ya, berani mati, ya seperti itu ya. Membantu organisasi mengevaluasi dan mengendalikan kinerja dalam rangka mencapai merumuskan tujuan dan sasaran. Disebutkan tadi ada tahapan-tahapan perencanaan yang harus dilakukan. Nah, itu disertai juga dengan mekanisme prosedur ya untuk melakukan evaluasi. Karena tidak mungkin organisasi itu bergerak seperti itu, mencapai tujuan, ya, merumuskan tujuan dan mencapai sasarannya. Itu begitu saja, ya tidak mungkin. Karena pergerakan itu membutuhkan banyak. Tadi saya sebut sumber daya juga. Maka sumber daya itu juga harus diatur. Itulah pekerjaan manajer. Ya. Mengatur sumber daya, apakah itu uang, apakah itu manusia, apakah itu logistik, ya, apalagi misalnya teknologi dan sebagainya. Ya, itu harus diatur sedemikian rupa dengan perencanaan yang baik. Perencanaan itu kemarin kita sudah bicara soal riset, ya berbasis riset tentu saja. Ya, dialokasikan, ditaruh mungkin di periode awal ini begini, yang ditekankan dulu mungkin teknologinya. Ya, baru nanti setelah teknologi nanti mungkin SDM-nya tahap kedua dan seterusnya seperti itu. Nah, semua itu dirinci dalam bentuk yang terstruktur dengan baik, dipahami oleh sesuai dengan levelnya, ya, sehingga bisa dilakukan evaluasi. Ya. Tanpa itu semua sama seperti tadi, maka arah goals dan objektif akan kehilangan arahnya. Ya, oleh karena itu perlu disusun suatu rumusan goals dan objektif yang jelas, yang baik, ya, yang sistematis, ya, sehingga mudah untuk melakukan monitoring. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi itu juga nanti menuntun ke arah pencapaian objektif tadi. Ya. Sama objektif. Jadi setiap saat bisa diukur, bisa dengan riset yang kemarin kita bicarakan. Ada pertanyaan?
Ini sudah dibaca tadi ya. Saya kira sudah cukup baik. Ya. Ini nama-nama lain dari MBO, ya. Nama-nama lain. Banyak sekali nama-namanya. Ya. Nama-nama lain. Ini juga sudah disinggung tadi. Nah, ini mungkin sebagian dari yang menjadi kritik ya dari para pakar manajemen ya, ekonomi dan juga pakar tentang public relations. Sedikit saja ini ke teorinya Drucker. Jadi Drucker ini berharap berasumsi ya, beranggapan bahwa setiap karyawan di suatu organisasi itu memiliki keahlian ya. Skillful ya, punya keahlian sehingga diharapkan dengan keahlian itu dioptimalkan ya. Dengan mengoptimalkan keahlian itu mereka bisa mencapai performa atau kinerja yang maksimal ya, yang maksimal. Nah, kemudian dia juga mengasumsikan semua kan harus berpartisipasi sebagai komponen penting dari aktivitas manajemen. Komunikasi dan koordinasi secara berkala, mereview atau memonitor ya, kemajuan menuju tujuan yang ditetapkan dalam proses penilaian dengan tujuan membantu memberikan tolak ukur dan penilaian. Ini sudah disebutkan tadi ya. Nah, ini persoalan lagi adalah tidak semua unsur SDM di suatu organisasi itu bisa memaksimalkan kinerjanya, dan seberapa besar maksimalisasi kinerja itu juga ukurannya juga tidak bisa sama satu dengan yang lain. Ya. Oleh karena itu sebetulnya lebih rumit dari apa yang disampaikan oleh Peter Drucker dengan MBO-nya. Ya. Nah, ini bagian-bagian dari yang merupakan, kalau menurut pakar yang lain, ini bagian dari hal-hal yang tidak dijelaskan dalam teorinya Drucker. Ya. Jadi tadi saya sebutkan beberapa hal yang agak problematik secara teori, yaitu di mana perlu adanya total football atau komunikasi yang optimal, koordinasi, disebutkan ada koordinasi antara seluruh level karyawan atas sampai bawah. Itu mekanismenya juga tidak mudah ya. Dan itu juga terbuka pertanyaan kira-kira yang dikomunikasikan itu apa? Ya, apa yang dikomunikasikan? Ya, kan tidak semua bisa dikomunikasikan. Ya. Tidak semua bisa dikomunikasikan. Disampaikan secara terbuka tidak mungkin, karena ada level-level katakanlah kerahasiaan, konfidensialitas. Ya, kan ada informasi yang konfidensial, yang ketika kerahasiaannya gitu ya, itu juga perlu dijaga. Ya. Seperti itu. Jadi ini hanya sekedar kritik teori. Ya. Nah, ini yang mungkin menjadi menjadi bagian penting dari bagaimana mengelola tujuan dan sasaran ya, MBO, Management by Objective kan. Pengelolaan organisasi atau manajemen dengan memastikan apa tujuan dari organisasi itu. Kira-kira seperti itu. Nah, dalam konteks itu Smith itu mengidentifikasi ada berapa nih? 12 ya, 11 ya. 11 faktor ya, 11 faktor yang penting yang harus dipastikan oleh public relation ya, dalam rangka untuk mengelola sasaran. Sasaran itu
objektif. Objektif. Jadi ada link untuk riset, ada goal rooted, public focus, explicit, impact oriented, measurable. Sebagian sudah kalian sebut tadi, attainable ya, time definite, singular, acceptance ya, challenging. Bukan yang ambil. Kalau goal rooted ya, jadi memang kalau sasaran itu memang seperti tadi disampaikan, itu disampaikan di depan tadi, harus merujuk kepada goals-nya. Jangan sampai sasaran itu lepas dari tujuannya. Nah, nanti kalau tidak sinkron itu, diketawain orang juga ya. Tadi sudah kita diskusi tadi sama Reddy ya. Cerminan dari paralel, harus paralel itu harus begini. Ini tujuan, ini sasaran. Ya, tujuan mungkin ada sasarannya ada 2 atau 3. Ya, mungkin seperti itu ya. Jadi jangan sampai ada tujuan sasarannya ke sana. Nah, ini kacau. Ya, harus begitu. Ya. Kalau ke sana semua, jangan ke sana. Nah, ini kan repot. Ya. Harus berbarengan. Jangan sampai begini. Harus berbarengan. Satu tujuan, satu arah. Jangan sampai berbeda arah. Ya. Itu berarti terjadi mismatch, salah hitung, salah kalkulasi, dan pada akhirnya nanti tujuan umum dari perusahaan tidak akan tercapai. Tujuan umum dari organisasi. Nah, karena ini public relation, tentu saja harus terkait dengan, harus selalu dikaitkan dengan mind and heart dari publik. Apa sebenarnya? Kalau tugasnya PR itu memastikan, kemarin kita sudah bilang, memastikan, memahami, ya, describing apa itu permasalahan dari publik itu apa. Ya, harus bisa dideskripsikan, bisa digambarkan, bisa dicari informasinya, dikumpulkan. Gathering information ya, untuk describing. Ya. Jadi harus dikumpulkan sebanyak-banyaknya, seakurat mungkin, diseleksi ya, disistematisasikan riset kemarin ya. Apa-apa yang menjadi mind and heart, apa yang ada di kepala dan di hati dari publik. Ya. Kalau kita bisa memastikan itu akurasinya kita bisa dapat, ya, maka sasarannya bisa dapat. Ya, sasarannya bisa dapat, tujuannya juga tercapai. Ya, seperti itu. Ya. Ya, tentu saja setiap pabrik tentu akan berbeda, ya, mind and heart-nya. Oleh karena itu dikembalikan lagi kepada tujuannya tadi itu. Untuk apa tujuannya tadi? Untuk goals-nya tadi untuk apa? Direfleksikan kembali ke atas ke goals-nya tadi. Kalau tujuannya adalah untuk meraih pasar mobil yang murah, ya, fungsional itu berbagai macam fungsi, kemudian efisien, kemudian terjangkau, dan seterusnya. Maka yang mana ini dasar publiknya? Publiknya bukan publik yang atas, publiknya bukan tengah, tapi yang tengah bawah. Mobilnya kijang namanya. Nah, itu seperti itu. Kemudian impact oriented. Kalau impact oriented itu tidak mengabaikan apa namanya alat-alat yang dipakai, ya, prosesnya tidak diabaikan, tapi yang jelas dampaknya ini harus dihitung, orientasinya kepada dampaknya. Jadi kalau nanti di program itu diluncurkan, kira-kira dampaknya apa? Apakah itu bisa meningkatkan, dampaknya disusun, apakah itu kesejahteraan karyawan, eksistensi organisasi, ya, kemudian kejayaan organisasi atau apa. Ya, nah itu dampaknya yang harus dihitung. Ini namanya impact oriented. Prosesnya menuju pelaksanaan program umpamanya, ya tetap dihitung pelaksanaannya dengan cara seperti apa, sumber dayanya apa yang dialokasikan, kapan dilaksanakan, tahapannya seperti apa. Tapi tidak kalah penting adalah mengukur dampak. Ya, kalau organisasi itu meluncurkan misalnya apa namanya, kemarin yang kontroversi apa misalnya Pemprov DKI melepas saham BIR di PT BIR. Nah, itu kira-kira dampaknya. Ya. Karena dampak itu bisa jadi malah mempengaruhi tujuan secara keseluruhan. Ya. Jadi kalau dampak itu di luar yang kita kerjakan, kita mengerjakan A, B, C, D, E, nah akibatnya ada di sini. Ya. Ini sesuatu yang sebab akibat.
sebabnya adalah program kita, akibatnya di sini. Nah ini meskipun di luar yang kita kerjakan, tapi mempengaruhi yang kita lakukan dan merupakan bagian dari yang kita lakukan juga sebetulnya. Nah, jadi kalau PR itu membuat rilis, ya, membuat fact sheet dan sebagainya, publikasi, ya, maka juga harus dihitung apakah itu misalnya berdampak kepada perbaikan reputasi perusahaan atau organisasi misalnya. Apakah itu misalnya justru memperburuk misalnya. Kemudian apakah itu bisa menimbulkan partisipasi bagi organisasi. Kalau kita lepas rilis ini secara bertahap, kira-kira itu akan meningkatkan partisipasi enggak dari apa sekedar dia tahu aja kemudian membentuk sikap dan perilaku. Nah, itu juga harus yang mana yang kita inginkan? Apakah sekedar tahu? Apakah lebih jauh supaya mereka terlibat di dalam proses yang kita lakukan, misalnya proses pembangunan. Seperti itu. Nah, ini link to riset tadi sudah disampaikan, describing, developing, measuring yang kemarin kita sampaikan ya. Measurable itu jelas tadi disampaikan di slide-nya teman-teman tadi juga sudah disampaikan bahwa harus ada ukuran yang jelas. Jadi kalau sasaran itu sudah agak konkret, sudah bisa diukur. Sudah bisa diukur. Ya. Kalau goal tujuan masih abstrak. Jadi, harus bisa diukur. Misalnya jangan bilang misalnya kita akan meningkatkan kemakmuran masyarakat sampai sekaya-kayanya. Nah, itu kan kacau, nggak ada ukurannya. Harus jelas misalnya pendapatan masyarakat, kebijakan untuk menjual obligasi ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada negara sebesar 5 triliun dalam 3 bulan. Nah, seperti itu. Jadi pemerintah memberikan surat hutang ya untuk mendapatkan penerimaan negara, meningkatkan penerimaan negara. Sasaran yang baik adalah dinyatakan seperti ini. Dari obligasi yang dikeluarkan terbitkan oleh pemerintah diharapkan pemerintah mendapat dana segar dari masyarakat sebesar 3 triliun dalam 5 bulan, umpamanya seperti itu. Ya. Sehingga bisa diukur kalau 5 bulan dapat 5 triliun dari sini, dari mana? Dari obligasi yang dijual pemerintah, maka mungkin dari pajak sekian persen sehingga terkumpulan nanti anggaran negara itu sebesar misalnya 200 triliun misalnya dalam waktu 1 tahun. Nah, seperti itu. Kalau bisa diukur, dijelaskan seperti itu, maka memudahkan pengelolaan aspek-aspek lain dan organisasi, umpamanya ya, aspek penganggaran dari pemerintah. Itu misalnya, kalau uangnya dari sini dapat sekian, dari sana dapat sekian, maka APBN itu uangnya sekian besar. Itu juga bisa diaplikasikan di yang lebih kecil seperti di keluarga. Misalnya kalau orang tua kalian, ayah kalian gajinya sekian, ya, maka diharapkan kalau ada belanja ya belanjanya cuma 1/3. Ya, supaya yang 2/3 itu bisa untuk kebutuhan yang lain, rumah. Nah, tadi disebutkan waktunya, durasi waktunya, ini time definite-nya harus jelas juga. Selain tadi misalnya ukuran pencapaiannya juga harus dinyatakan juga dari sisi waktunya ya. Beberapa waktu ke depan secepatnya itu tidak terlalu jelas. Ya sampai kan misalnya sampai tanggal sekian bulan ini, sekian bulan lagi, sekian semester. Ya, atau mungkin dalam 2 bulan pertama sekian, 2 bulan berikutnya sekian. Nah, itu juga sesuatu yang ya apa namanya ya baik. Ada pertanyaan? Ya, mudah-mudahan dipahami ya. Ya, aspeknya adalah singular. Singular ini ya single ya, tunggal ya. Jadi diharapkan bisa fokus maksudnya ya. Fokus pada sasaran-sasaran yang ditetapkan. Sasarannya apa harus satu, Pak? Mungkin juga tidak satu, ada beberapa. Tapi untuk masing-masing sasaran itu harus jelas. Tahap-tahapannya harus jelas, ukurannya tadi juga harus jelas, waktunya harus jelas. Ya. Siapa yang disasar itu juga harus jelas. Umpamanya
target market itu siapa. Jangan sampai kalangan miskin saja, itu nggak jelas. Kalangan miskin itu yang pendapatan berapa? Karena di situ ada beberapa level ya, ada beberapa level. Orang miskin juga ada beberapa level. Ukurannya harus jelas. Yang miskin itu maksud miskin itu yang mana? Yang pendapatannya seberapa? Apa ukurannya miskin harus jelas. Kalau jelas seperti tadi, segala sesuatu juga bisa diimplementasikan dengan baik. Tanpa kejelasan itu akan menyulitkan, ya, menyulitkan penerapannya di lapangan. Ya. Termasuk kalau kata disebut lagi alokasi SDM-nya dan sebagainya, pengaturan waktunya dan sebagainya. Ini sudah kita jelaskan tadi, yang memotivasi tadi ya, dari penerapan. Jadi seperti Bung Karno tadi bilang, jembatan emas menuju kemerdekaan. Kemerdekaan adalah jembatan emas ya, menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur misalnya. Itu adalah suatu upaya kita menyusun goals dan objektif ya, supaya memberikan tantangan, menantang, memotivasi. Kalau motivasi itu kuat, kita bisa menggerakkan seluruh elemen ya yang ada itu. Kalau tidak maksimal digerakkan, yang lainnya duduk-duduk saja, nah itu akan mengganggu, tidak bisa optimal ya, organisasi. Attainable atau doable ya, dicapai atau dikerjakan. Ya, jangan sampai Anda membuat tujuan yaitu cita-citanya apa kedepannya pengen mencapai bintang di langit, nah itu kan kacau. Ya. Saya ingin jadi raja, nah itu kan susah juga. Bagaimana itu cara menjadi raja? Sampai ke langit, nah itu seperti apa? Penerapannya itu agak susah. Jadi usahakan sasaran, tujuan dan sasaran itu juga mengarah perumusan sasaran yang bisa dicapai, yang jelas ya. Seperti tadi cukup jelas, misalnya obligasi negara itu diharapkan bisa meraup uang dari masyarakat sebesar 3 triliun. Ya, 3 triliun itu sudah diukur ya, karena 3 triliun itu hanya sekitar katakanlah 1/100 dari kelompok berpendapatan menengah saja di Jakarta. Saya kira mudah dicapai. Tapi juga jangan sampai terlalu mudah. Ya. Kalau terlalu mudah dicapai nanti juga seolah-olah tidak ada tantangannya. Seolah-olah bekerja memang tidak mencari tantangan. Nah, itu kan juga cukup bermasalah ya. Kemudian acceptable itu bisa diterima. Maksudnya diterima itu bisa dipahami secara umum oleh semua pihak terlibat di organisasi. Baik di level pimpinan, manajer tengah, manajer bawah sampai dengan karyawan misalnya. Bisa dipahami. Kalau dipahami, baru nanti ada proses proses pertimbangan di dalam pengambilan sikap di dalam pikiran setiap individu. Nah, sikap itu acceptable itu adalah sikap itu tadi. Ya, bahwa yang goals dan capaian atau sasaran tadi sudah bisa terima. Misalnya untuk bisa sampai pada peringkat ke-10 dari Liga Inggris, suka bola. Peringkat 10 itu nggak susah, bisa dicapai lah. Itu bisa attainable, cukup menantang, dan saya bisa terima. Jadi alasannya itu bisa diterima, ya. Logikanya bisa diterima, reasoningnya bisa diterima, ya. Dan arah ke arah untuk mencapai ke arah itu juga bisa diterima oleh seluruh level, ya. Seluruh level, apakah itu pimpinan, apakah itu manajer, ya. Nah, eksplisit ini penting untuk merumuskan tujuan atau sasaran itu secara tidak menimbulkan banyak penafsiran. Ya. Semakin banyak penafsiran, semakin sulit diwujudkan. Ya. Semakin sulit diwujudkan. Jadi usahakan merumuskan tujuan dan sasaran itu dalam definisi yang sempit, ya. Tidak terlalu melebar, tidak terlalu abu-abu. Ya. Pakai kata-kata yang tidak normatif, ya. Kata-kata yang mudah dipahami, ya. Dan tidak menimbulkan multi interpretasi. Banyak interpretasi, banyak penafsiran, nah itu mungkin malah menimbulkan
banyak pertentangan, banyak beda pendapat, nah, nanti malah tidak solid organisasinya. Jadi lebih baik yang eksak-eksak saja, yang lebih mudah untuk dipahami. Oke, ada pertanyaan? Boleh bertanya, silakan. Cukup? Ya, jadi intinya kuliah hari ini adalah bagaimana merumuskan, kita memahami pentingnya tujuan dan sasaran dalam organisasi. Ya, lebih khusus lagi bagaimana mengkaitkannya hal tersebut dengan tugas-tugas public relation. Ya. Tugas public relation. Public relation itu kemarin kita perbandingkan dengan marketing communication, ya. Tugasnya sama-sama pengelolaan informasi, mungkin juga sama-sama menggunakan media massa, tetapi di ujungnya sana berbeda. Yaitu kalau public relation itu ujungnya sana adalah menjaga reputasi perusahaan, kalau kemudian marketing communication itu tujuannya adalah pemasaran, penjualan produk, sosialisasi produk. Nah, itu ya. Dari ujungnya dia duit. Kalau public relation tujuannya adalah yaitu pengelolaan reputasi, reputation management. Reputation management itu kan ada di sini ya, dan di sini, bukan berupa material. Kalau komunikasi marketing ujungnya material ya. Jadi berbeda ya. Jadi dalam rangka mencapai hal tersebut penting bagi public relation untuk memahami, bagaimana merumuskan goals and objective dari apa yang dia kerjakan. Seperti itu ya. MBO ini adalah salah satu saja model yang bisa dipakai oleh public relation ya untuk mensukseskan tugasnya tadi itu. Ya, salah satu saja. Beberapa ada model yang lain juga ya. Ada model yang lain juga. Oke, ada pertanyaan? Oke, cukup ya. Ya, Pak. Dan bisa dipahami ya, di pelajar yang baik ya. Jangan sampai sepertinya menyimak tapi tidak dapat apa-apa ya. Ya. Saya belum kasih tugas ya, nanti akan saya kasih tugas-tugas ya. Segera menyusul ya. Ya, Pak. Jadi nanti belum saya kasih kuis belum ya? Saya akan segera kasih kuis. Belum, Pak. Nah, kuisnya itu intinya adalah yang mengingat kembali yang sudah diajarkan yang 4 ya, 4. Ya. 4 materi ini supaya bisa diingat kembali ya. Intinya itu, dan nanti waktunya tidak lama. Ya, tidak lama. Oleh karena itu apa-apa yang sudah saya jelaskan itu tolong untuk dipelajari lebih dalam ya. Didalami ya. Nanti saya kasih tahu ke Yasar ya. Dan Ya, saya kasih prepare mungkin sehari sebelumnya ya. Ya, misalnya besok sore misalnya jam sekian sampai jam sekian saya kasih tahu hari ini. Nanti soalnya saya kasih ke Yasar H-5 menit lah. H-3 menit. H-3 menit terus di-share ya. Nah, jangan sampai ada pernyataan, Pak, mohon maaf terlambat. Ada waktunya tuh, nanti di email ke tempat saya. Yang kelewat waktu nggak saya hitung. Ya.
Oleh karena itu persiapkan betul. Makanya saya kasih waktu lebih panjang supaya ada persiapan. Siapkan labnya, terus koneksinya dipastikan bagus ya. Kalau enggak ke tempat temannya yang lain. Ya, asal tidak sama ya materinya, juga jangan sampai jawabannya sama. Ya. Iya, Pak. Cari koneksi yang benar-benar bagus. Ya. Jangan sampai tidak ada Pak, koneksinya buruk Pak, terlambat Pak. Itu nggak ada alasan sudah ya. Pokoknya kelewat waktunya, sudah nggak saya hitung udah gitu ya. Saya kosongkan ya. Seperti itu ya. Jadi oleh karena itu nanti saya kasih waktu, saya kasih informasi supaya bisa cepat mengerjakan. Ya, ya Pak. Gitu ya. Ya Pak. Ya, cukup ya. Ya Pak. Baik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, untuk siang ini Pak ya? Siang nanti Pak ya? Siang nanti. Siang nanti ya coba mungkin 12:30 kali ya. 12:30 kali ya. 13.30 kali ya. Oh, jam 1 Pak. Mulainya Pak kita Pak. Ya. Setengah 1. Setengah 2. Oh iya, baik. 13.30 ya. Ya Pak, oke. Ya. Oke ya. Terima kasih ya. Ya Pak. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah semuanya. Ada cicaknya coba. Apa? Si goreng. Segitunya cicak. Buang. Makan.